Hai, selamat pagi sobat pencinta catur. Terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas dari turnamen kandidat 2024 babak ke-10 antara Fabiano Caruana melawan Alireza Firouzja. Jangan lupa klik dulu like-nya dan jangan lupa di-share dan jangan lupa juga di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, teman-teman. Teman-teman, Fabiano Caruana dengan buah putih memulai dengan langkah E4. Kemudian dijawab oleh Alireza dengan C5 pembukaan Sicilian defense. Kemudian putih kuda F3, hitam D6 dan putih D4. Pion pukul lagi dengan kuda, hitam kuda F6, putih kuda C3 dan Alireza bermain dengan langkah A6 yang artinya dia memilih variasi Nadrov dalam pembukaan Sisilia. Nih, pembukaan Sicilian Nadrov ini biasanya dimainkan oleh kompatriot atau rekan senegara dari Alireza Firouzja, yaitu Maxim Vachier-Lagrave. Jadi kita bisa menduga bahwa Alireza Firouzja bisa saja dimentori atau dibantu oleh rekan senegaranya, yaitu Maxim Vachier-Lagrave. Nah, apa respon dari Fabiano Caruana? Dia menampilkan langkah agresif benteng G1. Boom. Dengan tujuan pion maju lewat G2, G4 dan akan terus menyerang dengan langkah G5. Kemudian hitam merespon dengan jalan H5 mencegah langsung. Putih gajah C4, hitam G6, putih gajah G5 mengancam kuda, gajah G7 keluar, putih menteri D2, hitam keluar dengan menteri A5. Putih lanjutkan dengan mengamankan raja ke sayap menteri. Kemudian hitam kuda C6, putih kuda B3 mengancam menteri. Alireza bukannya mundur ya, tapi dia malah menabrak boom gajah di petak G5, guys. Gila sih, ini partai yang sangat menarik di hari ini, teman-teman. Kemudian putih sikat balik dengan menteri dan kemudian hitam gajah H6. Jadi sebenarnya tukar aja sih. Tapi kalau penukaran seperti ini siapa yang untung? Sebenarnya jadi lebih sederhana buat hitam dalam pembukaan Sisilia apabila putih tidak memiliki serangan dengan masih adanya menteri dan gajah. Nah, tapi ini kan di level top ya. Kita akan lihat nih. Caruana merespon dengan langkah H4, kemudian hitam gajah E6, putih gajah E2. Nah, kalau kalian lihat setelah gajah E6, sebenarnya putih memiliki peluang untuk unggul besar apabila melakukan pertukaran gajah. Kemudian putih dapat lanjutkan kembali dengan langkah E5. Dengan tujuan apa? Apabila kuda memukul pion E5, maka putih dapat lanjutkan dengan F4. Yang artinya di sini hitam harus memukul dengan gajah dan akan terjadi ancaman dua kuda secara langsung. Nah, oleh sebab itu ketika putih menjalankan langkah E5 harus dipukul dengan pion D. Ketika hitam memukul dengan pion D, maka putih akan melakukan pertukaran menteri dengan gajah dan membuat putih unggul secara posisi karena putih dapat lanjutkan dengan kuda C5. Mengancam dua pion sekaligus. Kalau dijaga kuda D8, maka akan dilanjutkan dengan benteng G ke petak E1. Jadi secara posisi putih akan enak banget nih, guys. Tapi Caruana tidak melihat itu dan dia lebih pilih langsung gajah E2. Padahal mikirnya cukup lama juga nih, 14 menit. Ya, kayaknya faktor kelelahan juga berpengaruh di sini, guys. Kemudian hitam raja ke petak F8, putih kuda D4, kuda pukul kuda, putih lanjutkan dengan pukul pakai benteng, hitam benteng C8. Masih belum mau memukul menteri, kemudian putih F4. Hitam harus memukul menteri saat ini. Kemudian pukul balik dengan pion H, hitam kuda G4, kemudian putih benteng F1, hitam gajah D7, langkah ke-20 putih raja D2 menjaga petak E3. Kemudian hitam melanjutkan dengan gajah C6, putih melanjutkan dengan kuda D5, hitam F5, kemudian pion en passant, pukul balik dengan kuda dan putih C4. Kemudian hitam raja G7 memberikan pion di petak E7. Ini yang sangat menarik dan disikat oleh Caruana. Kemudian hitam pukul pion di petak E4 dengan kuda, putih raja D1, hitam kuda G3, kemudian putih benteng E1, hitam kuda F5, kuda pukul kuda, hitam pukul balik dengan pion G dan putih gajah D3. Kemudian hitam melanjutkan dengan benteng C ke petak F8, memberikan pion di petak D6, putih sikat, hitam benteng ke petak F6.
Yes, hitam tidak bisa melakukan gajah pukul pion petak G2 karena ada ancaman benteng G1 oleh Reza. Benteng F6, kemudian putih C5, hitam H4. Dan disinilah blunder yang dilakukan oleh Ali Reza dengan jalan H4. Sekarang posisinya Ali Reza di langkah ke-30 ini, ya, setelah putih C5 kalah 1 pion. Nah, dia melakukan kesalahan dengan H4 yang seharusnya dia segera mengambil pion balik, yaitu dengan melakukan pertukaran benteng. Kemudian hitam dapat lanjutkan kembali dengan jalan benteng ke petak D8. Walaupun putih dapat pion di petak F5, tapi dengan benteng D6, kemudian putih let's say raja ke petak C2, hitam dapat lanjutkan kembali dengan benteng F6, membuat hitam dapat kembali mengambil pion. Ya, karena kalau gajah E4, maka hitam akan lanjutkan dengan benteng F4. Gajah C6, kemudian dapat lanjutkan dengan benteng C4 mengarah kepada remis, guys. Ya. Kalau misalkan dilanjutkan lagi, ya ini akan mengarah kepada remis ya teman-teman ya. Maksud saya mungkin teman-teman masih penasaran kalau misalkan raja B3 gimana tuh ketika benteng C6 kemudian benteng E7. Ya raja H6 kemudian benteng B7 akan kena kembali dengan benteng G6 nih. Nah, bukan yang ngambil pion, tapi Ali Reza Firouzja malah mainkan langkah H4 yang membuat putih memiliki keunggulan terus dengan 1 pion dengan benteng E7. Boom. Raja G6, kemudian benteng E5 mengancam pion F5, kemudian hitam benteng H5. Ya, sebenarnya putih bisa unggul besar ya apabila menemukan langkah benteng ke petak D8 dengan tujuan benteng G8. Tapi di sini Caruana juga tidak akurat dan dia mainkan langkah gajah F1. Sederhana sekali menjaga pion ya. Pertukaran benteng terjadi, pukul balik dengan pion, dan kemudian hitam benteng ke petak H8. Kemudian putih benteng E6 skak, raja F7, gajah C4. Kemudian benteng D8, putih raja E1. Ada ancaman discover check ya dari gajah C4 ini. Kemudian langkah ke-37, hitam raja G7, putih raja F2, hitam A5, putih A3, B5, gajah D3, gajah D5, benteng skak, gajah F7, sikat pion B5, raja F6, benteng C7, sikat pion petak D6 dengan benteng. Langkah ke-43, putih menyederhanakan dengan benteng C6, sikat, kemudian gajah B3, gajah D7, raja G6. Dan bagaimana Caruana menang? Ya, dia menang tempo dengan jalan raja G1 di langkah ke-47. Karena rajanya tinggal naik ke petak sini, atau di sini hitam harus meninggalkan jalur B dan pion akan promosi. Jadi let's say di sini gajah ke petak C2, maka putih akan lanjutkan dengan jalan gajah ke petak E8, raja ke petak F6, dan putih akan lanjutkan dengan raja H2. Gajah E4 kemudian akan dilanjutkan dengan raja E3, raja ke petak E6, dan akan dilanjutkan lagi dengan gajah H5. Ini untuk gajah F3. Tipis sekali ya gara-gara 1 pion, tapi karena Ali Reza tidak mengambil balik pionnya, telat dia kira bakal aman aja, dan 1 kesalahan membuyarkan kemenangan. Dan berkat kemenangan ini Fabiano Caruana naik peringkatnya, dan sekarang secara posisi Gukes 6 poin, Ian Nepomniachtchi 6 poin, remis mereka. Kemudian Pragnananda, Hikaru, dan Caruana 5,5 poin, posisi 3, 4, 5, dan 6. Kemudian Vidit dengan 5 poin, Ali Reza 3,5 poin di peringkat 7, dan Abasov Nijat dengan 3 poin. Hasilnya kemarin ya, dini hari tadi, di babak ke-10 Vidit remis melawan Pragnananda, Hikaru menang melawan Abasov Nijat, kemudian Caruana menang atas Ali Reza Firouzja, Ian Nepomniachtchi remis melawan Gukes Domaraju. Ini klasemennya guys. Nah, tinggal menuju ke babak 11, 12, 13, 14 ya teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi kita akan lihat siapa yang akan jadi juara. Menurut kalian siapa guys yang akan jadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ding Liren teman-teman. Oh ya, kalau kita bahas kesalahan yang dilakukan oleh tadi ya, oleh Ali Reza Firouzja, sepertinya Ali Reza Firouzja nih
mulai terganggu dari non teknisnya. Kalau kalian dengar kabar-kabar terbaru ini, Ali Reza melakukan protes karena sepatunya disuruh ganti sama panitia. Nah, kita akan bahas di video berikutnya, guys. Ada skandal dalam turnamen kandidat ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.